Bersama penyidik Polda Sulawesi Tengah telah menetapkan Ibda MKS, seorang oknum anggota BRIMOB, sebagai tersangka pemerkosa terhadap RO, seorang anak di bawah umur di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Keluarga berharap tidak ada ancaman terhadap korban pasca penetapan tersangka terhadap Ibda MKS. Selengkapnya telah bergabung bersama kami Salma Masri, tenaga ahli pendamping hukum UPTD PPA Sulawesi Tengah. Selamat sore Bu Salma. Selamat sore Mas Tera. Ya, Bu Salma, bagaimana kondisi kesehatan korban RO saat ini? Ya, alhamdulillah saat ini ada perubahan sedikit. Yang sebelumnya hampir setiap hari korban mengalami demam dan perutnya sakit, tetapi saat ini sudah berangsur lebih baik lagi. Korban sudah tidak setiap saat perutnya sakit. Jadi dari sisi kesehatan sudah mengalami perubahan yang cukup baik. Berangsur membaik artinya tidak jadi dilakukan pengangkatan rahim begitu ya? Belum pasti juga ya Mbak, karena korban akan menjalani kembali pemeriksaan, kemungkinan besok pemeriksaan keseluruhan lagi untuk memastikan apakah akan dilakukan operasi atau memang tidak perlu. Baik, masih menunggu kelanjutan pemeriksaannya. Bu Salma, 11 pelaku ini telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk oknum anggota BRIMOB. Lalu bagaimana tanggapan keluarga atas sudah ditetapkannya Ibda MKS ini sebagai tersangka? Pertama kami dan juga keluarga sangat berterima kasih dan mengapresiasi kerja-kerja penyidik yang mana sudah menetapkan 11 pelaku sebagai tersangka dan sudah menahan 10 dari tersangka. Benarkah sebelumnya keluarga korban ini sempat menerima ancaman sebetulnya setelah melaporkan kasus ini ke polisi? Apakah hingga kini masih ada ancaman itu, Bu Salma? Ya, menurut pernyataan keluarga orang tua korban bahwa sebelum kasus ini, setelah kasus ini mereka laporkan di Parigi Motong dan sebelum kami dampingi ketika dirujuk layanan ke Palu, itu mereka sudah menerima upaya-upaya yang perdamaian yang ditawarkan dan didesak oleh beberapa keluarga pelaku. Dan semalam juga sempat berbincang bahwa ada salah satu, kalau tidak salah istri pelaku, yang mencoba menchat, mengirim pesan di medsos kepada keluarga, anggota keluarga korban, yang mana mereka ada pengancaman di sana bahwa mereka akan melakukan sesuatu ketika korban R ini nanti kembali ke Poso. Bentuk ancamannya akan melakukan sesuatu apa yang dimaksud ini? Itu yang tidak pasti. Intinya mereka akan seperti membalas dendam karena laporan ini pada akhirnya membuat keluarga mereka ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan. Siapa salah satu pelaku yang melakukan pengancaman ini, Bu Salma? Kayaknya saya tidak bisa menyampaikan, tetapi semalam mereka menyampaikan kepada saya. Baik. Jadi untuk saat ini apa kemudian antisipasi yang dilakukan jika korban dan keluarganya kembali mendapatkan ancaman serupa? Besok kami kebetulan akan ada diskusi dengan LPSK. Ini akan kami sampaikan kepada LPSK karena memberikan keamanan itu bukan tidak seutuhnya tupoksi kami di PT PPA. Kami juga tidak bisa menjamin jika ke depan atau dalam proses ini kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pasti ini akan menjadi diskusi di tingkatan kami dan juga akan kami share kepada LPSK besok yang akan duduk bersama rapat di kantor UPT PPA. Baik, diharapkan ada pendampingan dari LPSK juga begitu ya. Kemudian Bu Salma, ada apa harapan korban dan juga keluarga atas proses hukum yang masih berlangsung saat ini? Harapan keluarga mungkin karena mereka sudah cukup jenuh dan sangat tertekan dengan pemberitaan yang simpang siur ini. Harapan mereka ingin semua proses kesembuhan putri mereka berjalan dengan lancar dan mereka bisa kembali ke kampung halaman mereka
sedangkan harapan anak R sendiri dalam konseling-konseling yang kami lakukan, dia ada keinginan untuk kalau memang bisa kembali bersekolah untuk menuntut ilmu. Baik, terima kasih Bu Salma Masri sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.